Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Khwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, malam ini kita bisa hadir bersama-sama dalam majelis ilmu, mengharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari mengantarkan kita menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan jalan yang kita tempuh, jalan yang kita ambil mengantarkan kita kepada hidayah, menuntun kita menuju taufiknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, adapun materi yang akan kita bahas, kita akan melanjutkan pembahasan kitab Firqatun Najiyah. Kitab yang menjelaskan tentang cara memahami dalil, cara memahami hujjah. Kenapa ada istilah cara memahami atau dalam bahasa yang lain disebut al-manhaj? Kenapa ada istilah cara memahami? Wong memahami saja kok dipelajari gitu. Menukil dari ucapan Imam Ibnu Sirin. Imam Ibnu Sirin rahimahullah ta'ala berkata beliau, inna hadzal ilma dinun. Ya, kata beliau, sesungguhnya ilmu itu adalah agama. Ilmu itu adalah
agama. Artinya apa? Agama itu adalah ilmu. Jadi kalau sebuah amalan dikatakan ini amalan agama kita, maka amal itu harus ada ilmunya. Gitu. Amal itu harus ada ilmunya. Yang dimaksud amal itu harus ada ilmunya itu maksudnya sumber dasarnya itu kudu jelas. Sumber dasarnya itu kudu jelas. Contoh begini, ini ada teman saya itu kalau teman akrab, jadi kalau mau sholat itu mesti baca surat An-Nas. Baca surat An-Nas. Jadi mau sholat itu sebelum takbiratul ihram itu baca surat An-Nas. Saya tanya, sampean kok baca surat An-Nas kenapa? Ya kalau kita sholat itu kan mesti ada gangguan apa? Setan, bisikan-bisikan. Lah surat An-Nas itu surat untuk apa? Ngusir setan gitu. Supaya tidak mendekat kepada kita. Oh itu bagus sebenarnya gitu. Cuma boleh nggak saya tahu itu ngambil dasarnya dari mana gitu. Sebab yang kita tahu dalam kitab-kitab fikih para ulama 4 madhab itu nggak ada itu. Begitu menghadap kiblat langsung membaca takbir. Itu yang kita ketahui di fikih 4 madhab. Ya, memang nggak ada. Memang nggak ada. Tapi kan lebih baik. Oh gitu. Jadi asalnya nggak ada, nek dikasih ada jadi. Berarti yang sebelumnya kurang baik. Oh enggak gitu lah, terus ya apa? Paham maksudnya ya? Kan asalnya enggak ada toh. Memang enggak ada asalnya gitu. Tapi ini kan ijtihad. Jadi supaya lebih baik. Memang enggak ada asalnya baca Anas itu enggak ada. Enggak, artinya gini, kalau Anas boleh berarti kan nanti ada orang baca ayat kursi juga boleh. Kan ayat kursi itu lebih ditakuti iblis gitu kan? Loh, benar apa enggak? Ayat kursi, surat Al-Baqarah itu kan surat-surat yang paling diwedeni setan gitu. Wah, enggak tahu, enggak kepanjangan nah, ngono jadi. Loh, kan tambah panjang tambah bagus nanti. Jadi setannya tambah melayu ngoten gitu. Bingung dia. Tapi yang saya tuh Anas, nah, kalau ditentapkan Anas kan berarti kudu ono dalil. Kalau enggak dalil kan berarti sembarang surat boleh kan gitu. Nah inilah yang ya itu yang dimaksud. Nggak ada dasar, jangan. Maka ini tidak disebut ibadah. Itu yang dimaksud oleh Imam Ibnu Sirin. Inna hadal ilma dinun, ilmu itu adalah agama. Agama itu adalah ilmu. Yang kedua kata beliau, fandur amman ta'khudu. Ya, karena ilmu itu agama, maka fandur kata beliau, perhatikan. Perhatikan amman ta'khudu, dari siapa engkau mengambilnya. Fandur amman ta'khudu, maka perhatikan dari siapa engkau mengambilnya. Jadi kalau kita mengambil ilmu teloken sik kowe ki njukuke teko ngendi? Kenapa? Apa yang dipahami oleh orang yang menyampaikan ilmu itu? Ya, dia memahaminya kayak apa? Kalau dia pemahaman ngapunten ya, kalau dia punya pemahaman jihadiyah, pemahaman, ngerti maksudnya pemahaman? Ya, kalau orang itu pemahamannya tentang toriko, tentang sufi, tentang jihadiyah, maka agama itu nanti diartikan seperti yang dia pahami. Gitu. Lah orang mengamalkan agama itu sesuai dengan apa yang dipahami. Kalau yang dipahami salah, maka amalnya
dalam pasti salah. Loh gitu. Contoh jihadiyah, karena kami dulu di jihadiyah cukup lama ya, sekitar 12 tahun kita di pemahaman yang pokoknya ngaji niku Pak, sampean ngaji model nek durung wani mbahas jihad iku durung dikatakan utama jenengan. Jihad itu materi apa istilahnya terpokok, yang lain itu sponsor loh ngaten. Kok sponsor apa istilahnya? Ya apa? Ngaten. Intinya itu jihad. Itu pokoknya kalau udah bahas jihad itu nomor 1 sudah. Nah itu jihad. Nah ketika orang memiliki pemahaman jihadiyah, ayat apa saja, materi apa saja, itu nanti larinya ke jihad. Loh gitu loh, larinya ke jihad. Dan kalau ngaji itu belum bahas masalah jihad, maka ilmunya itu belum sampai pada tujuan pokok, belum puncaknya. Loh ngaten. Karena memang pemahamannya jihadiyah. Lain dengan orang thariqah nanti itu. Semakin tinggi beragamanya, semakin gak ibadah. Semakin tinggi kedudukannya, semakin gak ibadah. Ngomongnya aneh-aneh. Soalnya wis napa? Wis tutuk makrifat. Oh ngaten. Nek sampean ini kan si tutuk syariat, maca si umi-umi aja syariat. Lah wis tutuk makrifat wis meneng tok ngene, Pak. Makrifat. Kenapa? Hakikat. Oh ngono. Wis gak nutut, sampean gak nutut, gak usah ngaji tutuk ngono. Gak nutut. Karena kita ini kelasnya engko nek diterusno rodok gendeng Mbak soalnya awak dhewe ini. Makanya saya berani ngomong dimanapun berani. Makanya wis tutuk. Makanya kan tingkat bagi mereka itu kan ada 4 tingkatan agama itu. Syariat, thariqat, hakikat, makrifat. Nah, ini awak dhewe ngene iki salat sik ruku. Ah iki syariat. Syariat bahas masalah makrifat gak nutut kelas gak kelas Mas. Wis gak usah dibes meneng wae ngoten. Makane awak dhewe meneng ae wis delok ngono ae. Ngoten gak nutut kelas gak nutut. Makanya Nabi iku dalile napa? Dalile Nabi Khidir karo Nabi Musa. Ngono dalile niku. Nabi Musa syariat, Nabi Khidir makrifat gak nutut. Makanya ngeyel wong syariat iku ngono. Ndak syariat cilik dongkek mate akhirnya. Gitu. Kapal dibolongi. Iku Nabi Khidir, Nabi Muhammad bukan. Takonono. Lah sampeyan iki melok Nabi Muhammad atau melok Nabi Khidir ngono lho. Bingung ndek engko. Ayo melok sapa? Hah? Bingung dia. Makanya tambah karu-karuan. Langkine tutuk hakikat tuh hakikate apa? Salat hakikat apa? Eling. Ya sing penting eling iku. Moco iku wasilah, sing penting tujuan iku eling, Pak. Sehingga engko nek tutuk makrifat iku gak salat, gak rukuk, iku gak sing penting eling karena tujuan ini ku napa? Aqimus shalah. Lho iki ana dalile. Lho. Sampeyan jaluk dalil apa? Ono dalile niku. Aqimus shalah li dzikri. Tegakkan salat untuk ingat kepadaku. Berarti tujuan inti salat apa? Ingat, salat iku wasilah, tujuan pokoknya. Nah, sehingga nek wong wis tujuan tutuk eling, nek wis tutuk makrifat, masih ambek tengok-tengok mangan sego goreng, iku wis salat. Salate makrifat iku makan sego goreng. Nah, soalnya apa? Sing penting wis saiki nek sampean tujuane eling, saiki sampean pilih. Iki nek didalil mriki lho nggih. Sampean rukuk sujud gak eling. Sampean mangan sego goreng eling, milih ndi? Ayo. Nek salat iku tujuane inget sama Allah. Sampeyan rukuk akeh wong rukuk sujud gak eling karo Gusti Allah. Aku mangan sego goreng eling nang Gusti Allah. Nek salat iku tujuane eling, rukuk gak eling, mangan sego goreng eling, milih ndi? Nek gak ngaji Quran, milih ndi sampean? Sego goreng. Paham niki, Mbon? Paham? Makanya saya sendiri memberi penghargaan. Oh begitu, kalau sudah orang sampai makrifat, kita tambah 1 tingkat lagi, tingkat yang kelima, maksiat.
Nah gitu, tingkat tertingginya maksiat. Itu kedudukan dari saya gitu. Jadi nek tutup makrifat pemahaman iki kados ngoten. Miso niku mboten napa-napa, Pak. Miso iku gak apa-apa. Kenapa? Loh, wong Nabi yang ngomong itu. Innallaha la yanduru ila suwarikum wa ajsamikum walakin yanduru ila qulubikum. Allah enggak ngelihat jasadmu, enggak ngelihat dohirmu, tapi Allah ngelihat batinmu. Masih lambiku meso, atiku dzikir nang Gusti Allah ngono. Gak kelas. Gak kelas sampe wis meneng wae. Masih wong meso-meso jarno ae. Wis gak nutut nggih. Tambah bingung aja kan. Itu pemahaman, Pak. Dan itu sudah banyak yang menyebar, apalagi di zaman sekarang, Bu. Diajangi ombo, Pak. Pemahaman sing kados muncul kabeh, ya Allah. Dan itu jauh dengan Al-Qur'an dan Sunnah, jauh. Itu yang disebut dengan manhaj. Ya, maka kita masuk di dalam bab yang kedua. Dari kitab Firqatun Najiyah. Bab pertama kemarin kan menjelaskan tentang Firqatun Najiyah, golongan yang selamat. Nah, sekarang kita masuk dalam bab kedua tentang manhaj al-Firqatun Najiyah. Nah, sekarang yang disebut dengan manhaj apa yang dimaksud dengan al-manhaj? Apa yang dimaksud dengan al-manhaj? Sebagaimana disebutkan oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Umar Bazmul hafizahullah ta'ala, beliau menyebutkan al-manhaj itu adalah at-tariqah. Al-manhaj wa at-tariqah allati yahsilu biha tahqiq al-mutaba'ah lima kana alaihi Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu. Yang dimaksud manhaj itu adalah jalan yang menjadi sarana. Jalan yang menjadi sarana. Tahqiqul mutaba'ah, untuk mewujudkan ya, mutaba'ah terhadap peneladanan, mengikuti lima kana alaihi Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, untuk mengikuti cara beragamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Jadi yang dimaksud manhaj tadi apa? Jalan yang menjadi sarana untuk mewujudkan peneladanan terhadap apa? Cara beragamanya
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Nah, di situ nanti penajamannya nopo Pak? Penajamannya memahami dalil. Dalil iki pemahaman ini kaya apa to? Contohnya ngeten. Contoh ini contoh. Kemarin beberapa waktu yang lalu ada jamaah kita yang kerja di Pemprov. Niku cerita, Ustadz mohon penjelasan. Kemarin itu saya di kantor dijak makan sama teman kantor. Dijak makan sama teman kantor. Pas duhur istirahat, saya bilang saya puasa gitu. Saya puasa. Nah, dia kaget. Oh, poso apa kon? Ngono. Lah dia takon, kula sing kaget. Ngono. Dia takon dani poso niku dia kaget, malah tanya ke saya, "Puasa apa kamu?" Aku ditakoni malah kaget. Kaya wong heran, wong dina Senin kok ngono. Saya puasa apa? Senin Kemis. Saya puasa Senin Kemis. Dia bantah langsung, "Gak ono puasa Senin Kemis iku." Nah, saya tambah kaget lagi gitu. Kan yang selama ini kita pahami puasa sunat yang paling masyhur niku napa? Senin Kemis. Gak ono, Mas. Sing ono iku poso dina kelahiran karo Kemis ngono. Aku malah bingung. Sing ono iku poso dina kelahiran karo dina Kemis. Sing didalile kon. Wah, aku gak hafal jare kanca kula ngoten. Aku gak hafal, tapi aku mau tahu maca hadise. Deloken kon ana omah sing dalil puasa Senin Kemis itu Nabi ditanya, "Ya Rasulullah, Anda puasa hari Senin?" gitu. "Iya, karena ini adalah hari kelahiranku." Lah, ikut dipahami oleh kelompok ini, oh berarti Nabi puasa Senin itu puasa hari kelahiran. Dadi nek awakmu iku poso kepingin niru Nabi ya, poso iku gak dina Senin. Delok omongane Nabi, Nabi poso Senin karena hari kelahiran. Nah, kula dadi bingung Ustaz, ya napa nih? Dadi nek lahire Selasa ya posone Selasa Kemis. Nah, dan nek Rebo ya Rebo Kemis. Nah, nek Kemis. Nah, niku kan dalil. Itu kan dalil, betul enggak? Itu kan dalil. Nah, pertanyaannya sekarang, dari sekian ratus ribu para sahabat dan ribuan para ulama atau jutaan para ulama itu, ono enggak sing memahami koyok ngono kuwi? Ada enggak? Wes kita kembali pada pokok imam 4 yang menjadi rujukan. Ini kan sudah banyak khilaf imam 4 ini. Sak khilaf-khilafnya ono enggak sing memahami puasa Senin Kemis itu dengan pemahaman seperti itu? Ada enggak? Nah, ini yang namanya cara memahami itu. Itu yang dimaksud dengan cara memahami itu. Makanya tanyakan, lah kalau itu diambil dari yang dipuasan nilai kelahiran, iku pendapati Imam Sopo. Nek kamu mengikuti madhab. Kalau mengikuti ulama yang mana dari sekian ulama hadis, ulama fikih, ulama tafsir sing duwe pemahaman sing koyok ngono kuwi. Tolong tunjukkan. Ya ora ono, Pak. Yang baru-baru ini muncul. Lah, ngoten. Ya sama dengan seperti al-jamaah. Saya dulu kan cuci jamaah. Ya, wa'tasimu bihablillahi jami'an. Ini teman-teman yang jamaah insyaallah ngelontok temriki jamaah nih. Soalnya bendino niku dikeramasi jamaah. Bendino niku. Muqaddimah niku napa? Nggih ta? Muqaddimah niku menu spesialnya niku napa? Alaikum bil jamaah wa iyyakumul furqah man arada buatal jamaah jannah fal wis wapal niku khutbah Jumat itu tak pindah-pindah iku niku tok diunyet. Ngerti diunyet. Itu karena pemahamannya seperti ketika kita tanya, yo puncak imam yang mengatakan bahwa seperti itu pemahamannya, kita ngambilnya dari mana?
dia memahami seperti itu, ngambilnya pemahaman itu dari siapa? Apa dia memahami dari malaikat Jibril datang kepadanya, membawa wahyu kepada tokoh ini yang namanya Zubaidah itu, atau Zubaidah berguru? Wes, pilih dua ini. Dia berguru atau dia punya pemahaman itu dari malaikat Jibril. Nek malaikat Jibril kan nggak mungkin wis. Berarti dia punya. Nah, yang punya guru apa guru pemahami seperti itu? Guru yang mana, namanya siapa? Ulamanya siapa yang memahami begitu? Dan apakah di sana itu hanya dia yang memahami seperti itu? Oh, itu bulat itu nanti. Terbongkar, berarti bukan dari pemahaman para sahabat. Nah, dari mana nyambungnya kalau begitu, kalau terputus begini? Itu contoh, Pak. Itu contoh. Begitu juga tentang thariqah. Nanti thariqah tasawuf hampir mirip-mirip saja ke sana nanti. Wis pokoknya masalah niku batin ngoten. Akhirnya lama-lama menjadi aneh-aneh mungkin pemahaman ini, aneh-aneh. Saya pernah kumpul pas pertama kali ngaji di Malang Selatan dengan seorang ustadz yang dari Bangil. Wes ngrungokno niku ngeluh, Pak, ngeluh ndas kula nih. Saya punya beberapa persoalan tadi malam sudah cair, Mas. Lalapo saya di belakang masjid dijawab sama daunnya pohong. Ngene jawab niku. La haula wala quwat. Aku nek gembul wong iki seminggu gendeng aku. Langsung saya putuskan, panitia besok kalau ngaji sampean nggawa wong iki aja katik ngundang aku tak. Lho kenapa Ustaz? Sampeyan iki gak paham apa piye? Sampeyan ngaji nang Malang Selatan kate sampeyan dadekno apa wong Malang Selatan niku? Sampeyan ngerti pemahaman wong iki? Nek ngomong ambek godhong pohong, Mas. Gak main-main. Sampeyan syariat. Mari ngoten hadis dari teman-teman Dewan Dakwah Hidayatullah ngirim buku-buku paket bagus tentang amalan-amalan, tentang amalan-amalan sunnah yang terlupakan. Bagus bukunya paket dari teman-teman Dewan Dakwah itu. Masalah jenggot dibahas teng mriku teng ngene grup niku. Allah iku gak ndelok perhatian, gak ndelok apa jenenge penampilan. Sing didelok iku batin. Hadis Nabi diucapkan, hadisnya benar memang. Nah, pas kajengi wangsul ada ustadz bajunya kehujanan. Ditawari, ustadz jadi pulang dan iki. Tuh kon iki baju saya apa? Kehujanan, nunggu kering kecuali ding. Ustadz, gak gawe klambi itu gak masalah. Wong Allah iku gak ndelok batin. Sampeyan mudah lho ora apa-apa. Iya, tat ya. Kan innallaha la yan. Yo gak ngono. Lah terus ya apa, tat? Tadi katanya Allah nggak melihat dohir penampilan, kelowor, kak jenggotan nggak penting. Saya tanya ke jenengan, berarti kalau nggak pakai baju pun nggak masalah. Wong Allah itu nggak memperhatikan. Sing penting jero ati niki sarungan. Sing penting sarungan. Awakmu gak sarungan ora apa-apa. Sing penting atimu sarung ngono. Bingung deh. Ya Ustaz, bener begitu. Gak ngono. Pun perhatikan, Pak. Inilah kenapa mengambil sumber ilmu itu harus ngelihat apa yang dipahami dia, ngambil pemahamannya dari mana. Itulah pentingnya kenapa dakwah sunnah menekankan memahami dalil berdasarkan tafsir yang dipahami oleh para sahabat. Kenapa gitu loh? Gak sembarangan nafsirnya Quran itu. Pun saged dipaham niki. Nah, saya dulu ngaji di Jihadian niku pas ngaji walimahan, Pak. Ada ustadz kita ngisi walimahan. Ngisi walimahan niku pripun? Sunat khitan itu tarbiyah. Lho ngono. Tarbiyah. Anak kita sudah dilatih terluka. Ngene model ini. Sudah dilatih melihat tetesan darah. Ngaji ini niku bab khitan, Mbak niku. Karena memang pola pikirnya niku pilih jihadiyah, maka materi apapun itu larinya kepada jihad. Dengarkan,
Makanya tiang niku kan delok jiwane. Nek wongku jiwa rosokan, delok tas ngoten niku. Iki kena dirosokno Pak ngoten. Lho nggih mboten. Sampeyan tangoni, engko nek ban sampeyan ana tamu-tamu sing jiwane jiwa napa? Rosokan. Ana sepeda sampeyan nyantol ditawar niku, gak didolah. Ngono. Helm. Iya kan begitu, jiwanya itu sesuai dengan sama pemusik itu, penyair itu. Karena melihat sesuatu, semua yang dilihat itu menjadi apa? Menjadi syair. Karena memang pikirannya sudah pikiran, jiwanya jiwa syair. Makanya jenengan memahami dalil ngambilnya dari mana, pemahamannya kayak apa, itu penting. Paham nih? Nah kalau orang memahami dengan pemahaman pola pikir akidah syirkiyah, orang yang akidahnya syirik, gak ono syirik niku Pak, gak ono. Sing ketok jelas-jelas syirik niku bisa dirubah, tergantung niate, ngoten nih. Jelas-jelas syirik itu, iso dadi gak syirik, karena memang akidahnya seperti itu. Ya, wong ngelurung tumpeng jajan sego nang laut ngono jelas-jelas syirik. Ditakoni Prof, Pak Yai niki pripun niki? Katanya amalan kita itu ada yang mengatakan ini syirik. Apa jawabnya? Tergantung niat. Nek niatnya sampai nyembah sing duwe laut iki yo syirik, sing nunggui laut. Nah, wis sampean niati sedekah nang iwak-iwak di laut. Ngono dadine. Makanya sekarang ada sedekah laut ngono. Lah jenenge sedekah ono perintah ngene Quran. Ya apa? Hah? Ono enggak perintah sedekah? Diperintah. Piye ngene iki, Pak? Astagfirullah. Penyimpangan selalu ada, makanya sing hati-hati ngambil sumber ilmu. Baik. Nah, jadi yang dimaksud manhaj itu apa tadi? Ya, jalan yang menjadi sarana untuk mewujudkan peneladanan terhadap cara beragamanya Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Itu yang disebut dengan al-manhaj. Itu yang dimaksud dengan al-manhaj. Jadi kesimpulannya, sebagaimana diungkapkan oleh Syekh Shalih Fauzan, ya, hafizahullah ta'ala, beliau mengatakan al-manhaj a'ma minal aqidah. Jadi manhaj itu lebih luas pemahamannya daripada akidah. Ya, manhaj itu pemahamannya lebih luas dari definisi akidah. Al-manhaj yakunu fil aqidah wa fis suluk wal akhlaq wal muamalat fi kulli hayatil muslim. Nah, jadi yang dinamakan manhaj itu mencakup perkara akidah, perkara perilaku, perkara akhlak, perkara muamalah, bahkan mencakup segala sisi kehidupan seorang muslim. Jadi akidah itu maknanya sangat luas. Masuk akidah, masuk perilaku, masuk akhlak, masuk muamalah. Nah, sekarang kita akan membahas tentang dalil-dalil di mana jalan hidup golongan yang selamat ini. Ya, jalan hidup atau thariqah yang diambil, jalan yang diambil golongan yang selamat ini. Yang pertama, ini kita masuk bab 2. Al-firqatun najiyah, golongan yang selamat itu adalah allati taltazimu minhajur Rasul sallallahu alaihi wasallam fi hayatih. Ya, golongan yang selamat itu adalah golongan yang berpegang teguh, iltizam,
Ya, golongan yang berpegang teguh dengan cara beragamanya Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam kehidupannya. Jadi golongan yang selamat itu adalah golongan yang berpegang teguh dengan apa tadi? Cara beragamanya Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupannya. Dalam kehidupan kita yang 24 jam iku uripe iku diatur sesuai dengan sunnah. Itu golongan yang selamat. Dan itulah yang disebut dengan muttabi, orang-orang yang mengikuti Rasul, gitu loh. Jadi kehidupan selama 24 jam itu disandarkan kepada dalil. Kate turu iku piye sunah-sunahi Nabi. Bukan cuma diketahui, dikaji, di omah gak dilakoni. Banyak sing ngaji sunnah gitu. Tapi omah kosong teko amalan-amalan sunnah. Lah kula mbesan wis dilakoni apa rong? Ini mau tidur, disandarkan kepada cara tidurnya Rasul. Apa yang dilakukan oleh Nabi SAW dalam menjelang tidur itu, mengibasi tempat tidur, kemudian berwudu seperti wudunya orang akan sholat, kemudian setelah wudu dia membaca ayat kursi, ditambah lagi 2 surat akhir Al-Baqarah. Kemudian kalau memang masih kuat itu dilanjut dengan surat Al-Mulk, kemudian trikul, kemudian mapan tidur. Setelah mapan tidur, lambung kanan ditaruh bawah sambil membaca doa akan tidur. Itu sunnah akan tidur yang diamalkan Nabi. Diamalno, bojone diulangi. Ojo kate turun delok bal-balan. Doanya mana? Wudu enggak? Anak-anaknya diajari. Itu namanya mengikuti sunnah. Itu namanya berpegang teguh kepada kehidupan Rasulullah SAW. Kok bangun tidur nggih ngoten? Apa yang dilakukan? Ngoten. Yang dilakukan apa? Baca doa, bangun tidur, setelah itu kamar mandi, terus apa? Istimsak. Napa niku? Nyenggruk banyu teng pundi? Teng irung ping pinten? Ping 3 marunu semprotno. Ngoten lho. Aja takon semprotno nang ndi Ustaz ngono sampean. Mbon diamalno mutereng niki. Terus sampai gak diamalno dan jauh dari itu terus mengatakan aku pengikut Rasul. Tekong di singel semenoloi. Ya Allah, ini loh Pak. Masuk kamar mandi juga begitu, ada doanya. Ono aturane. Perhatikan, masuk kamar mandi kaki kanan kaki kiri ono aturane. Beda karo masuk masjid wis dibedakno purung. Blusak blusuk mlebu masjid blusak blusuk karo dongane karo carane, terus ngaku cinta Rasul kok cik adohe. Lah sak semua pimen kuwabe cinta Rasul nang gak sing salat ya. Bahkan gak ngaku cinta Rasul, ya Allah. Rusak mangane sanane. Nah, ini manhaj yang disebut dengan manhaj firqatun. Itu jalan hidup golongan orang selamat. Terus gak usah muluk-muluk, kita gak usah ngaku-ngaku. Dilakoni. Makan nggih ngoten, ana aturane makan itu. Sakniki wis adab-adab makan wis mulai ilang kabeh, Pak Mbun. Baca basmalah, ndak boleh makan dengan tangan kanan, tangan kiri, ya. Ndelok kadang-kadang wis melok ngaji ngombe kiwa tengen oke ngoten. Tahu lombok tahu lho ngono. Sendok kerupuk lho tadi lho ngono kuwi. Ada apa enggak? Banyak ngoten, banyak sendok sate ngoten. Iya ngoten iki. Mau dawet nyekel sing nyekel gelas kiwa tengen, sing ngudek tangan kanan, sing ngombe kiwa lho ngono. Mangan gedang nggih ngoten, sing nyekel tengen kiwa, sing ngonceki tengen, sing lebokno kiwa lho ngoten. Ini sesuai dengan sunnah? Sesuai dengan sunnah? Bertentangan dengan sunnah, tinggalkan. Mengikuti sunnah itu pertama. Wa minhaju ashabu bimim ba'dih, dan juga mengikuti cara beragamanya para sahabat setelah Rasulullah SAW. Nah,
berpegang kepada sunnahnya para sahabat setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, lah manhajnya Nabi dan manhajnya para sahabat itu adalah wahwa Al-Quranul Karim alladzi anzalallahu ala rasulih. Itu jalan yang ditunjukkan oleh Al-Quran yang mulia yang telah Allah turunkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa bayyanahu li sahabatihi fi ahadits sahihah, dan Nabi menjelaskan Al-Quran itu kepada para sahabatnya di dalam hadis-hadis yang sahih. Tuh. Makanya kalau mbak sampean kudu ngaji Al-Quran dengan pemahamannya para imam-imam tafsir, pemahaman para sahabat, di mana imam-imam tafsir itu merujuk kepada pemahaman para sahabat. Makanya nanti itu ada asbabun nuzul dan macam-macamnya. Iku kok dikuwaji, Pak. Kok lurus nek kula mbek sampean agama. Lah nek tafsire dhewe-dhewe ya gak karu-karuan. Ana sing lucu-lucu niku sing mari ngamek tafsir dijogokno dicopotno dikene apa? Ha niki ahli sosial dari Amerika. Lho ngono tafsire. Ahli sosial dari Amerika, psikologis dari Amerika menafsirkan gitu. Pun perhatikan. Ngambil tafsir para ulama-ulama yang berkompeten, yang memang bisa dijamin kebenarannya. Wa amarul muslimin bitamassuk bihima, dan Rasul memerintahkan semua kaum muslimin untuk berpegang teguh kepada keduanya. Apa itu? Al-Quran dan sunnah-sunnah yang sahih. Niku diperintahkan oleh Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk imtisak bitamassuk, ya. Kita diperintahkan oleh Nabi bitamassuk, untuk berpegang teguh, ya, berpegang teguh, i'tisam bil Qur'an wa sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diperintahkan oleh Nabi untuk memegang erat-erat Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana telah disabdakan oleh beliau dalam sebuah hadis, ya, yang diriwayatkan oleh beberapa imam. Nah, di sana ada Imam Abu Dawud, ada Imam Tirmidzi, ya, Imam Muslim. Nabi SAW menyebutkan, taraktu fikum syai'aini, aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Nabi menyebutkan, aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Lan tadillu ba'dahuma, kalian tidak akan tersesat setelah keduanya ini. Ya. Atau dalam riwayat yang lain, fastamsik biddin. Dalam hadis yang lain, wa in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Barang siapa yang berpegang teguh dengan keduanya, lan tadillu abada, maka dia tidak akan tersesat untuk selama-lamanya. Itu jaminan dari siapa? Rasul SAW. Berpegang teguh dengan dua perkara ini, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Apa dua perkara itu? Nabi menyebutkan kitab Allah wa sunnati. Itu adalah kitab Allah Al-Quran dan sunnah-sunnahku. Makanya loro niki kudu dikaji. Untuk bisa berpegang teguh kepada Al-Quran, caranya gimana? Ada tahapan-tahapan badan dalam untuk berpegang. Sing dimaksud berpegang teguh kali Quran iku pripun? Kok salah pahamane. Wis tak cekel Mas bendino Mas. Ya, Quran iki bendino tak cekeli. Yang dimaksud berpegang teguh niku pripun? Pertama, selalu mengkajinya, membaca lafaz-lafaznya, dibaca Quran itu. Mbon diwaca dereng. Pastikan, sing wis ngaji pastikan ndak boleh ndak baca Quran di rumah.
Pastikan. Nek sampean ngaji rutin dia omong gak maca Quran gak bener. Ngaji ini turung temen. Ngaji ini turung temen. Ngaji ku sing temen. Ya, ngaji yang bener gitu. Di rumah dibacakan Al-Quran. Kenapa diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya? Nabi mengatakan apa? Nawwiru buyutakum bitilawatil Quran was sholat. Sinari rumah-rumah kalian itu dengan bacaan Al-Quran dan sholat sunnah. Baca Quran di rumah. Ya, istrinya diajari baca Quran, bapaknya baca Quran, anaknya dilatih, dibiasakan. Ya, jangan itu pertama Nabi pesan. Yang kedua apa kata Nabi? La taj'al buyutakum kal qabr. Jangan kamu jadikan rumah-rumahmu itu seperti kuburan. Gitu. Sepi dari ibadah. Ojo sampai omahmu iku sepi teko ibadah. Kayak kuburan dari Nabi. Sakjane kuburan itu sepi ibadah. Saiki malah ya opo kewalik. Di zaman Nabi kuburan itu gak ada orang ibadah. Ibadah itu di rumah, di masjid ibadah itu. Itu di zaman Nabi SAW. Ini kita dirubah, omai malah sepi, masjidnya malah sepi. Tidak jamaah orang sing gelem begitu ziarah budal kabeh tiyang niku. Tidak sholat orang sing gelem sholat. Betul apa ndak ini? Langitnya kan keliru, beragamanya keliru, diluruskan, diajak ngaji. Makanya jenengan ajak ngaji teman-teman kita, ya, biar ngerti Pak. Karena kita dulu belum ngaji Quran nggih, ya wis gak karu-karuan agama niku pun. Wis pokoke dianggep apik dilakoni ngoten men. Mbuh bener mbuh. Orang bono dalil gak penting dalil niku. Sing penting wong akeh nglakoni ngene, ya awak dhewe nglakoni. Iku jenenge immaah namanya. Napa? Ima'ah itu melu sing nglakoni apa sing dilakoni wong akeh. Iku jenenge ima'ah. Dan Nabi melarang kamu jangan menjadi ima'ah. La takunu ima'ah kata Nabi. Kamu jangan menjadi ima'ah. Apa iku ima'ah? Ima'ah itu orang melakukan apa sing dilakoni wong. Nek wong apik yo melok apik, wong elek melok elek. Wis pokok melok wong elek mau jare wong akeh. Apa jare wong okay. Ini ima'ah dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sampun ya. Nah, itu perintah-perintah dalam itu jalan hidupnya golongan yang selamat. Baik, itu penjelasan yang pertama tentang jalan yang ditempuh firqatun najiyah. Manhajnya golongan yang selamat kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. I'tisam bil Quran was Sunnah di dalam seluruh kehidupannya. Jadi menjadikan Al-Quran sebagai panduannya dan menjadikan sunnah-sunnah Nabi menjadi jalan hidupnya. Dan itu perintah dari Allah dalam Al-Quran. Jadi berpegang teguh kepada Al-Quran dan kehidupan Nabi itu perintah dari Allah. Satu, kita lihat perintah itu ada di dalam surah Al-Imran ayat 102. Itu perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, i'tisam bil Quran. Kita lihat, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Silakan. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah. Cukup. Ya. Dan berpegang teguhlah kamu dengan tali agama Allah. Nah, ini perlu tafsir. Apa yang disebut dengan tali agama Allah itu apa? Ya, di sini ada perintah memang, tapi perintahnya kan nggak Quran. Perintahnya itu disuruh berpegang teguh dengan talinya agama Allah. Apa talinya agama Allah? Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Nabi bersabda,
Ya, inna hadzal Qur'an hablullahil matin. Al-Qur'an itu talinya Allah yang sangat kokoh. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Qur'an itu merupakan apa? Talinya Allah yang sangat kokoh. Wa nurul mubin, dan cahaya yang sangat terang. Syifa'un nafi', obat yang sangat bermanfaat, obat yang sangat mujarab. Yang pertama kata Nabi, Al-Quran merupakan tali Allah yang sangat kokoh. Yang kedua, cahaya yang sangat terang. Yang ketiga, apa? Obat yang paling mujarab kata Nabi. Yang keempat, ya, wa najatun liman tamassaka bih. Ya, ismatun liman tamassaka bih, dia menjadi penjaga. Dia menjadi penjaga bagi orang yang berpegang teguh dengannya. Al-Quran menjadi penjaga. Ya, penjaga apa? Penjaga penyimpangan. Orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran tidak akan pemahamannya menyimpang, tidak akan. Al-Quran itu lurus kok. Ngeten. Jadi kalau orang berpegang teguh, ya gacokan temen karo kon dilakoni Quran, dikaji itu diamalkan. Itu namanya i'tisam. Bukan cuma mengkaji, ternyata di rumah tidak diamalkan. Bagaimana cara berpakaiannya, nurut sapa pakaian ini. Nah, Islam itu semuanya dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi. Itu yang keempat. Kata Nabi, apa tadi? Ismatun liman tamassaka bi. Al-Quran itu menjadi apa? Penjaga bagi orang yang apa? Berpegang. Yang kelima, wanajatun, penyelamat. Quran menjadi penyelamat limanit taba'ah, bagi orang yang mengikutinya. Dadi napa sing kula lampahi niki, ya, baik berdagang, ngatur keluarga, tugas-tugas sebagai seorang suami, semua yang kita lakukan itu mengikuti petunjuk Al-Quran dan mengikuti petunjuk sunnah. Apa tugas dan kewajiban suami menurut Al-Quran dan menurut sunnah, ku dilakoni ning omah niku. Iku jenenge muttabi, mengikuti namanya. Ya. Nah, kula mbek sampean ngaji ora terus dikatakan pengikut, sing delok iya apane? Saya coba. Ya tunggali ngapunten aku gak urek-urek lho ya, gak urek. Cuma contoh mawon. Iki ambek iki sing diperintah motong sing ndi? Brengos ambek jenggot sing dikon perintah sing ndi? Brengos. Niku sing Nabi nyuruh. Lah jenggot dikongkon rambut. Lho iki wis masalah. Iki lho wis masalah. Kadang-kadang sing kualik malahan. Iki sing dingu, iki sing entek lho kualik to. Padahal Nabi mengerti iki ngapunten, ini urusan pembrengosan. Lho ngono lho. Wis gak dhuwur-dhuwur, muluk-muluk, gak usah dhuwur-dhuwur. Iki tok lho. Wis sesuai enggak dengan petunjuk Nabi? Nabi itu merintah, rapikan kumismu, ramutan yang panjangkan. Lho gitu. Perintah Nabi begitu. Ini urusan Lha iku wis gak cocok karo perintah Nabi. Terus muluk-muluk sing ya apa maneh katene. Kongkon motong kuku, potong kuku. Apa sih sulitnya? Nah, saiki pertanyaannya ngeten, napa jenengan kali kula yakin seyakin-yakinnya kalau mengikuti Nabi mesti selamat? Apa mengikuti ustaz? Apa mengikuti kelompok? Apa mengikuti ormas? Mana yang selamat? Lah nek ormas kok tergantung pimpinane, Pak. Wong pimpinan di ormas iku ganti-ganti ya. Cok 5 tahun ganti. Engko lah nek wong rada cok kenceng, nek mau kendo. Apa jare?
Rokok wani haramne sik musyawarahne angel gak ngadu-ngadu. Ndelok pimpinan wati ketok dok begitu haram bingung kabeh sing kadung rokokan. Bingung toh? Kembali kepada dalil, dalil enak gitu. Dalil enggak berubah-berubah dalil itu. Ya, sing berubah sinten? Hah? Makanya pemahamannya ikut siapa? Itu penting makanya. Kenapa kita mengikrarkan, berupaya untuk mengikuti pemahaman para sahabat, karena mereka pemahaman yang benar, karena pemahamannya mengikuti apa yang dipahami oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pun itu dalil-dalil baik dalam Al-Quran maupun dalam Sunnah. Pun saat ini realisasinya, langkah pertama berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah dalam seluruh kehidupan, dalam seluruh kehidupan, keseharian. Akidahnya mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua apa tadi? Ibadahnya mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Perilakunya mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Akhlaknya mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Ya, muamalahnya mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Ikuti cocok no, ditoto sing bener. Cocok nggak dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik Bapak Ibu, ini yang pertama manhaj firqatun najiyah. Yang kedua, al-firqatun najiyah ta'udu ila kalamillahi wa rasulihi hina tanazu' fil wal ikhtilaf amalan biqauli ta'ala fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Yang kedua, jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang golongan yang selamat adalah kembali kepada kalamnya Allah. Kembali kepada kalamullah. Napa kalamullah? Al-Quran. Kembali kepada Al-Quran wa rasulahu dan rasulnya. Hina tanazu' ketika terjadi perselisihan, wakhtilaf dan perbedaan pendapat, amalan yang berkaitan dengan amalan-amalan pelaksanaan. Tuh. Berarti jalan hidupnya, jalan yang ditempuh orang-orang yang selamat, iku nek ono perbedaan, nek ono perselisihan dalam masalah agama, kembali kemana? Al-Quran dan kembali ke Sunnah. Terjadi perbedaan karena itu pasti, Pak. Ya, ikhtilaf perbedaan pendapat dalam beragama itu suatu kepastian, enggak pakai enggak. Cuma masalahnya setelah terjadi perbedaan pendapat ini ngerujuknya kemana? Solusi ini ku piye? Ngeten lho. Lah kalau golongan yang selamat itu solusi yang ditempuh pada saat terjadi perbedaan pendapat, kembali kepada firman Allah dan kembali kepada sunnah. Itu atas dasar perintah Allah. Atas dasar perintah Allah. Kita lihat surat An-Nisa ayat 59. Surat An-Nisa ayat 59. Monggo silakan. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri, pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, Al-Quran dan Rasul sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Bon, perhatikan Pak, itu petunjuk dalam Al-Quran. Taatilah Allah, taatilah Rasul, taatilah ulil amri. Ya, pemerintah
yang memimpin kalian. Lah nanti dalam perjalanan kalau terjadi perbedaan pendapat dalam urusan agama, Al-Quran memberi petunjuk. Solusinya apa? Kembalikan kepada Allah Al-Quran, kembali kepada Nabi, yaitu kepada Nah, ku solusine ngono. Dadi engko nek terjadi perbedaan, ayo kembali Quran. Gimana pandangan Al-Quran? Kembali kepada sunnah. Di mana putusan sunnah? Nek dek kuno ono, selesai urusan, Pak. Makanya orang yang ngaji Quran sunnah yang komitmen, ngapunten, yang komitmen kepada Al-Quran sunnah, perbedaan pendapat itu tetap ada, tapi bukan terjadi perpecahan. Paham niki? Paham niki? Para sahabat niku perbedaan pendapat ada enggak? Para sahabat dalam ada, pecah enggak? Hah? Enggak pecah. Imam 4 beda enggak? Pecah enggak? Enggak. Kita beda enggak? Kita beda enggak? Pecah enggak? Berantakan gitu. Allah. Kenapa? Karena yang satu ngajak ayo kembali kepada Al-Quran. Wis gak mas, pokoke ngono. Lah pokoke iku agamane sapa? Itu yang jadi masalah nanti. Nah, persoalan yang lebih tajam lagi, Pak. Begitu kembali kepada Al-Quran, begitu kembali kepada sunnah, wis balik, terjadi di sini ada masalah perbedaan memahaminya. Kalau ayat ini di zaman sahabat, di zaman Nabi masih hidup, selesai ini. Ada perbedaan? Ada. Kembali kita datang kepada Nabi. Begitu Nabi memutuskan, ada masalah? Ada masalah? Tidak ada. Sekarang Nabi sudah tidak ada, terjadi perbedaan. Kembali kemana? Kalau perbedaannya itu ada di dalam perbedaan memahami makna, itu dikembalikan kemana? Kan perintah awal, kalau terjadi perbedaan pendapat, kembali kemana? Al-Quran, kembali kepada sunnah. Begitu kembali kepada Quran sunnah, terjadi perbedaan memahami Al-Quran dan sunnah. Beda pemahaman. Nah kalau udah bedanya di sini, memahami Quran beda, memahami sunnahnya beda. Dikembalikan kemana ini? Ayo kita kembali ke rumah kita masing-masing, ya. Nanti akan kita bahas lebih rinci, dibawa kemana ini. Kalau perbedaannya itu ada di dalam memahami Al-Quran beda, memahami sunnah beda, dibawa kemana pemahaman ini. Nah, makanya saya ajak dibawa ke rumah masing-masing. Kita bahas bulan depan gitu. Jadi kalau mulai ya, ini penting soalnya, sangat ayo kembali kemana coba? Itu. Makanya kenapa dakwah sunnah mengikuti pendapat jalan yang ditempuh oleh para sahabat. Dalam Al-Quran tafsir para sahabat kita ambil. Makanya ngaji sunnah nggak boleh sembarangan gawe tafsir. Harus tafsir-tafsir yang rajih, yang bisa dipertanggungjawabkan. Asbabun nuzulnya, dilihat asbabun nuzulnya dari kaidah-kaidahnya, itu mboten sembarangan tafsir. Saya beberapa kali ikut sholat Jumat khutbah, ya Allah, ya kemang Pak teko jiwa kemang, karena jiwa itu jiwa jihadiyah. Ayat-ayat iku bahas masalah ketakwaan yo jihad tok. Iki kaya aku biyen iki ngono. Masa lalu saya ini, ya Allah. Wong ayat iku jelewentreh. Surat Al-A'raf, ya. Kalau penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, ya. Kalau penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, maka akan Allah buka keberkahan pintu langit dan bumi. Jelas. Artinya apa? Makanya ndelok pemimpin, kok cepus pemimpin iki apa iki? Wong perintah ini kenapa? Kalau penduduk niku napa?
Ya semua rakyat ini gitu loh. Nah itu diartikan makanya kalau mbak sama itu dulu pemimpin juga sembarangan. Pemimpin harus ini, pemimpin makanya ini penting adanya pemimpin, kepemimpinan melayuni ke khilafah. Loh melayuni rene iki nggawane. Lah wong awam yes ngene Pak nggih ngono. Wong jelas ayat itu ahlu itu dengan imarah itu beda. Kok iso melayuni rono ngoten iki. Wis mbola. Makanya ini mau kita bungkus dulu, kita racik, kita gaji bulan depan. Kira-kira gimana? Nanti jenengan berhak nanti milih silakan. Tapi kita pikir bareng, kita diskusikan bareng-bareng. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira cukup. Kita tutup dengan kafarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.